Oke, selamat siang, selamat hari Minggu untuk kalian semua. Saya mau cek suara dulu. Oke, tadi nunggu Kak Ulan. Yes, Kak Ulan sudah bergabung. Kita bakal ngobrol santai sih tentang seputar fashion lah dan seputar individu. Kita akan coba invite Kak Ulan. Halo Kak Fadila. Halo kawan, apa Iya, kabar nih? hai. Saya baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kak Fadila? Saya juga baik, alhamdulillah sih. Lagi Oke, sibuk beberapa Alhamdulillah. preparing project untuk kedepannya. Iya, oke. Ini kayaknya temanya ngobrol santai sih, tapi agak sedikit serius-serius juga sih. Ya, pertama sekali, terima kasih sudah hadir Kak di apa di live session ini. Dan untuk pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat untuk kakak terpilih menjadi ambasador Workforce Internasionalnya Indonesia. Iya, terima kasih Kakak. Congratulations. Congratulations for me. Terima kasih. For the first, apa kesan pertama Anda Kak setelah terpilih jadi ambasador Workforce Internasional Indonesia? Iya, kesan pertama saya ya, sangat merasa senang dan merasa bahwa ini merupakan suatu permulaan untuk ikut bergabung dalam suatu organisasi yang begitu luar biasa yang saya tahu misi dan visinya seperti apa begitu. Yes, oke. Okay. Dan pertama sekali sih, saya sudah melihat kakak sebelum saya membuat organisasi ini sih, kayak kakak aktif di beberapa organisasi, di beberapa Iya, kegiatan, itu membuat saya terpicu semangat untuk membuat suatu perubahan gitu. Itu sih. sangat bagus Kak. Dan saya sangat mendukung Yes, itu oke. semua. Okay. Ini ada Miss Asma Turkam. Hello Miss Asma. Halo Miss Miss Asma adalah Asma Turkam. coordination of human rights di Workforce International. Iya, Okay. Okay, Kak, by the way, yes, I speak Indonesian language. Miss Asma bisa mengerti ya? No, no, I have to understand. Okay, okay, Kak, untuk pertama sekali, saya ingin tahu, Kak, kegiatan Kakak apa aja sih selama pandemi ini, gitu. Kegiatan sejak awal pandemi atau bagaimana Iya, Kak? Iya. sejak Dulu, awal pandemi dan sebelum pandemi gitu. iya. Kebetulan dulu ketika ada kabar bahwa Indonesia mulai banyak ya, maksud saya pandemi ini meluas di Indonesia. Saat itu ketika bulan Februari, saya masih dalam kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Subang dan itu masih dalam proses karantina begitu. Karantina untuk Mojang dan Jajaka Kabupaten Subang. Dan sampai kurang lebih bulan Mei kami sampai mengikuti pelantikan itu ya kegiatan masih tetap berlangsung seperti itu walaupun frekuensinya lebih dikurangi begitu yang tadinya pertemuan dalam seminggu itu sangat sering jadi hingga hanya 1 sampai 2 kali pertemuan saja. Seterusnya sampai saat ini ya kebetulan masih di organisasi yang sama sih dan untuk penugasan-penugasan seperti itu, kalaupun ada diminta dari organisasi, ya saya mengikuti penugasan begitu. Oke, Begitu Kak oke, Fadila. ngomong-ngomong, oke, terus ngomong-ngomong soal Mojang dan Jajak, kakak itu mungkin ada orang yang nggak tahu, mungkin itu sama seperti Iya, Abang None ya. iya sama, betul. Jadi prosesnya itu sangat panjang ya kak sebelum Iya, karantina. betul betul.
melalui persyaratan dulu, kemudian proses seleksi, dan proses seleksinya itu dari mulai persyaratan tadi hingga mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu, begitu Kak Fadil. Oke, oke. And then ya, congratulations to you Kak. Dan itu prosesnya sangat Thank panjang, you. saya tahu itu, dan saya sangat salut sama kakak. Pertama sekali sih, saya dulu pernah satu event sama kakak gitu, event seminar kalau nggak salah, online seminar. Terus saya melihat kakak, waktu itu saya belum seperti sekarang sih. Kakak yang duluan Iya, seperti sekarang, dan waduh, ini satu apa inspirasi gitu. iya. Saya juga, Gini kak, iya, oke terinspirasi lanjut dari kak. Kak Fadil untuk lebih benar-benar ikut dalam suatu organisasi yang memang itu berguna untuk orang lain, seperti ya yang ranahnya adalah human right dan education, dan saya sangat tertarik sekali dalam bidang itu. Begitu Kak Fadil. Kak Fadil, saya Eh, mau menyapa teman saya yang sudah bergabung. Ada Kak Naufal Hilmi dan Kak Rian Alfarisi. Halo Kak, selamat bergabung. halo, selamat bergabung. Iya sih, karena kalau berbicara tentang human right, kak, berbicara tentang human right dan education itu kan salah satu kesatuan ya. Ya betul. Kita nggak berbicara pendidikan kalau kita tidak bicara human right. Iya, betul. Dan sebaliknya kita tidak bisa berbicara human right kalau kita tidak bicara pendidikan gitu. Betul, betul. Itu ya, menurut kakak gimana? Menurut saya untuk human rights sendiri dan education itu berkaitan satu sama lain, dan dari mana kita mendapatkan kita mendapatkan human right, keadilan dalam hal hukum, begitu automatically pendidikan juga telah terjamin dengan adanya hak asasi manusia tersebut, dengan lahirnya suatu hak asasi manusia yang dibawa oleh fitrah manusianya tersebut. Begitu Kak Fadil. That's good. Jadi itu sih saya ingin untuk menginfluence anak muda khususnya untuk aware terhadap hal ini gitu. Jadi pertama sekali sih memang sulit, tapi tidak menutup kemungkinan itu mungkin sih, karena Betul, secara secara hakikatnya anak muda kita aware semua terhadap hal tersebut. Saya yakin itu. betul Kak Fadil, betul. Dan yang membuat Ya, saya bangga adalah dari pemuda Indonesia sendiri memiliki gagasan yang sangat bagus dan kepedulian yang cukup tinggi terhadap bidang tersebut, begitu. Sehingga menurut saya kedepannya mungkin akan menjadi peluang yang sangat bagus untuk kemajuan negara Indonesia di bidang dalam hal tersebut, dalam hal human right dan education. Begitu Kak Fadil. ya saya sependapat dengan Kak Ulan. Terus Kak berbicara tentang fokus juga berbicara tentang konsistensi ya. Menurut Kakak sebesar apa sih kita perlu konsistensi gitu dalam hal apapun gitu? Konsisten menurut saya ya Kak Fadil adalah suatu hal suatu hal atau komitmen yang dilakukan secara berulang namun tidak mengurangi intensitas dan makna daripada kegiatan tersebut, daripada komitmen tersebut. Begitu Kak Fadil. Ya sih. Karena kan kita lihat sekarang nggak kebanyakan sih, sebagian orang gitu mempunyai planning, tapi dia tidak melakukan eksekusi gitu. Itu sih problemnya menurut saya. Karena kan memang kalau kita Iya, bicara planning kita banyak planning di kepala kita gitu, betul, tapi betul, gimana soalnya kita eksekusinya itu yang jadi sebuah problem sih. betul Kak Fadil. Dalam hal mengeksekusi ya, ya termasuk di antaranya adalah manajemen waktu menurut saya. Sebenarnya jika kita masih bisa menyempatkan untuk melakukan sesuatu yang sudah ada dalam schedule kita, menuntut terlaksana, itu akan terlaksana dan
Sebenarnya tinggal di diri kitanya saja. Kalau misalkan sudah ada niat, kita laksanakan begitu, tidak ditunda. Yes, oke. Jadi saya juga tahu kakak aktif di ini ya di apa di atau KPU atau apa sih itu yang Di protokol dengan protokol itu? Iya, itu Korps Protokol Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, KPP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Iya, betul. Wow. Jadi kakak aktif di kepramukaan juga ya? Iya, iya basisnya kami Wow. pramuka. Wow. Betul, Kak Fadil. So, what to you? Ya, jadi gitu sih. Saya punya satu quote sih yang menarik nih. Nanti saya bertanya tentang quotes ini. Saya bertanya pendapat kakak tentang quotes ini. Saya dulu waktu pertama sekali terjun ke dunia organisasi ini, saya pertama tuh saya buat satu wadah gitu namanya Fadilah Talk. Dulu dulu podcast gitu. Saya kan bicara sama kawan saya gitu kan di kampus. Saya membuat nih Fadilah Talk gitu. Gimana menurut Anda? Dan responnya sih ya beragam. Ada yang bilang kawan saya, ada satu kawan saya bilang gini, untuk apa kamu buat gitu? Saya tidak yakin kamu bisa berhasil. Kamu berangan untuk menginvite orang luar negeri gitu yang nggak pernah kamu kenal. Ya udah saya bilang ke dia, nanti saya buktikan itu. Gitu. Iya, betul. Lama kelamaan saya grow up, alhamdulillah saya grow up, dan sekarang saya bisa membuat satu organisasi yang memfasilitasi orang banyak gitu. Dan satu quote yang sangat saya sukai itu dari saya sendiri sih Kak. Kita selalu berpikir gimana caranya berkompetisi. Kita lupa berpikir gimana caranya kita berkolaborasi gitu. Menurut kakak tentang quotes itu gimana? Connection problem ya. Kayak kita ada kendala koneksi sama Kak Ulan. Jadi Kak Ulan ini adalah dulu pernah mengikuti None dan Jajaka ya di Kabupaten Subang. Jadi kami hari ini berbicara tentang gimana sih cara menginfluence anak muda supaya bisa bangkit itu dari sudut pandang kami berdua gitu. Memang kami belum setenar beberapa orang, tapi kami ingin menginfluence banyak orang gitu sih. Dan dari pembicaraan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa salah satu quote dari saya yang sangat saya sukai itu saya buat sendiri. Kita selalu berpikir bagaimana caranya kita berkompetisi, tapi kita lupa untuk berpikir gimana caranya kita bisa berkolaborasi lebih banyak lagi gitu sih. Kita akan tunggu Kak Ulan untuk bergabung lagi untuk melanjutkan diskusi kita. Tadi sempat saya dan Kak Ulan berbicara banyak sih tentang anak muda, tentang organisasi yang kita jalankan. Tapi sayang sekali jaringannya, mungkin kendala jaringan ya dari kedua belah pihak, saya tidak tahu. Kita bakalan nunggu Kak Ulan lagi untuk bergabung. Jangan sebentar. Oke, Kak Ulan sudah bergabung? Oke, Kak Ulan bergabung. Halo Kak Fadila. Hai, Kak. Iya, Jadi, saya mohon maaf tadi. Iya, koneksi jaringannya sih. Iya, nggak apa-apa. Koneksinya kurang bagus tadi. Oke. Iya, dia sih koneksi kurang bagus sih. Iya. Saya juga mengalami masalah koneksi sih. Oke, tadi saya bilang ada satu quote saya yang saya buat sih.
saya mengatakan begini, kita lebih condong memikirkan gimana caranya kita berkompetisi, tapi kita lupa Betul. gimana sih caranya kita kolaborasi gitu. Menurut Iya, kakak betul. tentang quote ini gimana? Menurut pandangan kakak sendiri? Menurut saya ya, daripada quote yang saya sendiri mengutip quote itu dari Kak Fadilah begitu. Iya, kita terlalu sering memikirkan bagaimana caranya untuk berkompetisi ya, sampai kita lupa bahwa sebetulnya yang lebih baik itu adalah bagaimana cara kita untuk berkolaborasi ya Kak, seperti itu ya. Dan Yes. menurut saya sangat penting sekali di mana kolaborasi itu bisa menggabungkan dua atau lebih pemikiran begitu. Bahkan lebih jauhnya dua atau lebih negara begitu dengan kolaborasi dan memperkecil adanya celah persaingan di dalamnya, maksudnya untuk menghindari seperti adanya permusuhan dan lain sebagainya. Dan ini merupakan paradigma yang begitu bagus untuk diterapkan di semua penjuru tanah air dan semua penjuru dunia. Menurut saya seperti itu, Kak Fadil. Yes, itu sih pentingnya kolaborasi gitu. Jadi Iya, memang kompetisi itu perlu, tapi ada saatnya kita berpikir jernih tuh, gimana sih kita berkolaborasi gitu. Ada saatnya kita harus berpikir begitu. Karena kalau melulu kita berpikir berkompetisi, gimana saya berkompetisi, itu kita nggak akan betul. maju-maju sih menurut saya. Iya, betul Kak Fadil. Saya sangat setuju dengan Gitu. dengan quotes tersebut, sangat bagus dan memang itu harusnya kita terapkan untuk lebih maju bersama dan memang sebetulnya persaingan itu harus, tetapi alangkah lebih baiknya persaingannya juga kita imbangi dengan hal-hal lain yang bisa lebih menguntungkan juga begitu, bertambah kebaikan dan bertambah keuntungan di dalamnya begitu Kak Fadil. Yes. Oke, itu sih salah satu poin pentingnya kalau menurut saya sih, kita jangan malu untuk belajar sama orang yang lebih dari kita. Betul. Maksudnya gini, saya jujur, saya belajar banyak organisasi dari kakak. Gitu. Dari cara memanage organisasi, cara membuild organisasi gimana, gitu. Saya belajar banyak dari kakak. Meskipun kita baru connection akhir-akhir ini, tapi dari dulu saya belajar banyak dari kakak sih. Dari beberapa seminar gitu yang kakak hadir sebagai pembicara, saya ikut, meskipun online saya ikut gitu. Saya catat tuh beberapa poin yang kakak bilang, saya catat di buku materi saya, terus saya terapkan untuk organisasi saya gitu. Dulu saya belum punya organisasi Kak. Saya dulu ikut di waktu itu kan, saya pertama sekali terjun di organisasi atau terjun di ini adalah waktu pertama kali pandemik itu, awal itu pertengahan Juni kalau nggak salah, saya ikut namanya Peramon United Nations, itu yang membuat orang Turki gitu. Saya ikut waktu itu, bahasa Inggris saya masih tidak amburadul lah kita bilang gitu. Saya mencoba untuk membenarkan diri untuk ikut. Dan dari situ saya banyak mendapat opportunity, itu saya sangat bersyukur sih. Semuanya saya belajar dari kakak salah satunya. Anda lebih baik daripada saya, Kak Fadil. Iya sih. Saya belajar banyak dari kakak sih salah satunya. Tentang bagaimana cara membuilding organisasi, bagaimana cara berbicara di depan publik, gitu sih. Anda lebih baik dari saya dan bisa memanage organisasi maupun konsepan yang Anda garap begitu dengan baik, dan saya salut dengan itu. Ya, thank you. Tapi tidak, Kak. Kalau saya sendiri, saya tidak bisa memanage ini. Kita ada satu tim gitu. Bagaimanapun, saya menolak gini, Kak. Keberhasilan saya adalah keberhasilan tim. Kegagalan tim adalah kegagalan saya gitu. Jadi kalau saya itu keberhasilan tim. Kalau sesuatu ada yang salah dengan tim, itu kesalahan saya. Biar saya nanggung gitu. Karena saya sebagai orang harus memberi contoh gitu. Exactly, right. Gitu sih. Tapi kabar gembiranya Kak, kita tanggal 7 Februari kita bakalan workforce internasional, organisasi kita berdua,
kita bakalan mengadakan satu event namanya EduCloud. EduCloud adalah sebuah organisasi yang berbasis di UK, United Kingdom. Iya. Itu kerjasama sama India mengadakan satu webinar, big webinar kerjasama sama UK sama India. Terus Workforce International berpartisipasi dalam partnership gitu. Kita bakalan masuk world record sih, insya Allah. Semoga semuanya berjalan dengan sukses dan lancar, Kak Fadil. Saya sangat excited dan sepertinya saya akan ikut serta di dalamnya begitu. Dan Tapi tidak kita sabar untuk bakalan ikut menunggu serta. event tersebut. Ya, tanggal 7 Februari kita bakalan ikut serta sih, Kak. Karena organisasi kita bekerja sama sama EduCloud, Education Cloud. Jadi kita harus stay di situ 7 Iya. Februari. Gitu. Iya. Dan saya sangat bangga saya bisa memilih kakak sebagai ambasador saya Workforce Terima kasih. International Indonesia. Iya. Terima kasih Kak Fadil for believing me to join on your program and your organization. Saya sangat excited dan semoga saya bisa ikut grow up di dalamnya, Kak Fadil. Saya sangat membutuhkan nasihat Anda, Kak. Oke. Jadi oke Kak, mungkin ini saya ingin bertanya kepada kakak, ada nggak Iya. Kak, sebelum kita mengakhiri ini, ada nggak pesan-pesan positif dari kakak untuk semua orang, semua pemuda khususnya yang lagi berjuang untuk grow up, entah itu grow up Iya. organisasi, entah pendidikan, entah apa gitu. Dari seorang Iya. Kak Wulan Purnamasari. Iya, pesan ya Kak Fadil, pesan untuk pemuda-pemudi yang sedang ingin lebih untuk maju gitu ya Kak Fadil ya. Kalau dari saya pribadi, jangan pernah berhenti untuk belajar, itu saja. Meskipun memang kendala kita selalu mengalami masa-masa bosan dalam belajar, mengalami hal-hal yang memang mengganggu niat kita dari yang sudah kita ramu di awal, itu adalah hal yang wajar. Tetapi jangan pernah berhenti dan ikuti apapun keinginan kita selama itu bisa memacu kita untuk lebih berprestasi, begitu Kak Fadil. Iya. Oke, that's great quote dari Kak Ulan. Ya sih, gitu sih. Itu salah satu intinya sih. Jadi jangan malu untuk usaha gitu, karena Iya. setiap usaha yang kita suka itu sangat berharga sih. Meskipun Iya, betul. usaha kita kecil. Iya. Hal Dan kecil jangan itu pernah malu untuk kita bisa membuat iya, selanjutnya gitu. iya betul. Jangan pernah malu untuk belajar Dan melalui orang lain begitu. Karena yes, pengalaman orang lain selalu berbeda dengan kita begitu, dan kita bisa ambil yang baik-baiknya melalui orang lain tersebut. yes sih. Begitu Itu sih kira-kira. pentingnya kolaborasi gini. Kita analogikan gini. Misalnya saya ahli di bidang human rights atau ahli di bidang apa, dan kakak ahli di bidang edukasi. Saya tidak ingin memusuhi kakak, saya ingin merangkul kakak, karena kakak bisa di bagian edukasi dan saya bisa di bagian human rights. Kita bisa kolaborasi Betul. dalam hal itu. Betul Itu Kak sih Fadil. satu Iya. penting sih menurut saya. Iya betul. Membagi tugas dan menggabungkan konsep dan pemikiran orang-orang yang berbeda dalam sebuah gagasan begitu akan menjadi bagus menurut saya. Iya sih, itu akan menjadi bagus, tapi memang sih kita nggak bisa memungkiri bahwa menyatukan gagasan yang berbeda itu sangat sulit. Tapi Sangat sulit. sulit bukan berarti tidak bisa. Itu sih Sulit kuncinya. bukan berarti iya. Sulit Betul. bisa gitu. Iya, tepat. Hanya kita Iya. perlu waktu untuk mencoba dan terus mencoba. Iya, betul. Contohnya gini, kalau pendiri Starbucks berhenti, dia gagal 700 kali loh Kak. Pendiri Starbucks dia 700 kali ditolak oleh perusahaan. Kalau dia berhenti, kita tidak bisa menikmati Starbucks. Dia terus Betul. mencoba, dan sekarang kita bisa menikmati Starbucks. Coba kalau dia berhenti di kesempatan kelima atau kesempatan keenam, kita tidak bisa menikmati Starbucks sampai sekarang. Iya, iya. Kalau dari kakak saya pernah ada yang mengatakan bahwa
mungkin ketika kita eh, menaiki sebuah tanjakan, berjalan menaiki sebuah tanjakan, kita di sana mengalami kepayahan dan merasa ingin menyerah begitu. Tetapi sebetulnya kita tidak tahu bahwa mungkin saja dari tanjakan-tanjakan yang ada tersebut kita akan segera menemukan turunan begitu Kak Fadil. Dan jangan sampai kita berhenti di tanjakan-tanjakan yang memang di dalamnya itu belum sempat kita temukan sebuah kebahagiaan begitu, belum sempat kita temukan sebuah jalan yang baik begitu. Jadi ya jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah menyerah begitu saja pada takdir. Karena memang tadi sudah Tuhan tentukan, tapi kan usaha itu adalah tugas kita gitu. Iya betul. Bagi saya nikmat setiap proses yang kita buat gitu. Kalau gagal jangan sedih, coba lagi gitu. Iya. Dan setiap kegagalan pasti ada pelajaran yang berharga yang bisa kita petik. Gitu sih. Betul Kak Fadil. Betul. Saya dulu gini, ini adalah cerita real saya sih. Kalau kakak tahu saya penikmat TEDx Talk, itu salah satu pembicara yang sangat salah satu wadah speaker yang sangat booming sih di YouTube, TEDx Talk. Ada salah satu pembicara namanya Miss Nadia Mandi, dia tuh dari Kanada. Dulu di tahun 2018 saya hanya bisa menonton seminar dia dari YouTube. Terus saya bilang suatu saat saya bisa mengundang Miss Nadia Mandi ke tempat saya. Dan akhirnya terkabul. Di tahun 2020 saya bisa mengundang dia di Fadilah Talk Live Session. Itu Dan ada itu satu contoh nyata dari saya. betul Kak Fadil. Dan itu yang awalnya hanya sebuah rencana begitu ya? Ya, Sebuah rencana hanya saja. mimpi semata. Iya, rencana dan keinginan begitu ya. Tetapi ternyata bisa terwujud karena memang diusahakan gitu dengan adanya usaha tadi dan tidak berhenti begitu ya. Ya, tidak berhenti. Kira-kira. Itu sangat penting, tidak berhenti. Saya sudah mengundang dia sebanyak 2 kali sih. Yang pertama saya mengundang dia ke Fadilah Talk Live Session. Yang kedua saya mengundang dia di open diskusi gitu. Bekerja sama Left for Literasi Kanada. Saya mengundang dia untuk open diskusi tentang domestic violence during pandemic. Gitu. Domestic violence, yes. Iya. Iya. Itu acara yang sangat bagus sih yang pernah saya buat gitu. Alhamdulillah, semua Kak Cim. Mungkin kakak dengan bergabungnya kakak di Workforce International Indonesia, saya harap kita bisa berkontribusi lebih more and more lagi. Okay, I hope so. Amin Kak. Yes. And then by the way, mungkin kita sudah sampai di penghujung diskusi Kak. Iya. Mengucapkan terima kasih untuk waktu kakak. Saya yakin kakak sangat sibuk sekarang meskipun work from home. Tapi terima kasih Kak diskusi sama saya. Iya, saya sangat senang sekali bisa diundang untuk live untuk sharing session kali ini dan semoga kedepannya kita bisa kembali mengadakan sharing session untuk bahasan-bahasan yang akan datang. Ya, sure. Karena kita sudah ada satu planning sih di 7 Februari kita bakalan arrange itu. Insya Allah. Oke. And then by the way, thank you Kak atas waktunya. Thank you semua yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah diksi atau apa, kami mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan diskusi dengan kami. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you Kak. See you Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.